Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haya TV. Oke, sekarang kita akan belajar seperti biasa, masih di topik tentang percepatan dengan fisika dasar. Nah, kali ini kita akan belajar apa sih itu percepatan dan bagaimana pengaplikasikannya dan bagaimana rumus-rumusnya. Oke, pertama mungkin kita harus tahu dulu apa dimensi atau satuan dari percepatan itu sendiri. Nah, biasanya percepatan itu memiliki satuan seperti ini. Meter per second kuadrat. Nah, ini untuk percepatan. Jadi, atau bisa ditulis seperti ini. Panjang dibagi waktu kuadrat. Nah, di sini waktu kuadrat. Sini kita kuadratkan waktunya. Atau biasanya seperti ini. Ini kan panjang dibagi waktu kuadrat. Atau seperti ini. Meter per second per lagi second. Jadi secondnya itu dibagi secondnya itu 2 kali, guys. Jadi seperti ini. Kita ganti warnanya dulu. Jadi ini meter per second kuadrat. Nah, ini dimensi untuk percepatan. Nah, contoh jika kita bicara contohnya percepatan. Misalnya ada sebuah benda nih, kotak, kita kotakkan saja benda A. Terus itu dipercepat, kata-katanya itu dipercepat dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Jadi memiliki percepatan, kita simbolkan percepatan di sini dengan A kecil. Meter, tadi berapa? 10, misalnya 10 ya. 10 meter per second kuadrat. Nah, hal itu berarti, ini artinya ada artinya nih, berarti benda itu, benda A ini memiliki dari keadaan diam terus bergerak 1 second. Ini bergerak 1 second. Salah 1 second. Itu memiliki kecepatan, jadi bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Terus 2 second pada detik kedua. Berapa jadinya? 20 meter per second. Ini meter per second ini berarti kecepatan ya. Kita tandakan di sini kecepatannya. Jadi bergerak dengan kecepatan. Arti dari A ini. Apa arti dari percepatan ini? Terus misalnya pas 3 second berapa? Jadi 30 meter per second. Dan seterusnya. Ini seperti itu. Terus lagi. Jadi kalau misalnya digrafikkan seperti ini. Misalnya di grafiknya nih. Ini hubungan antara kecepatan, ini T-nya. Terus di sini kecepatannya. Jadi bergeraknya seperti ini. Nah,
Nah, ini seperti ini. Ini pas misalnya pas detik pertama, terus ini detik kedua, ini pas detik ketiga. Jadi naik terus kecepatannya. Ini artinya bahwa A-nya misalnya seperti contoh tadi 10 meter per second kuadrat, itu dipercepat. Karena itu dipercepat artinya. Nah, setelah masuk ke situ, kita sekarang masuk ke percepatan sesaat. Jadi percepatan sesaat ya, kita tulis di sini. Percepatan sesaat. Nah, percepatan sesaat itu apa sih? Percepatan sesaat itu adalah limit rasio delta V per delta T. Jadi percepatan sesaat itu adalah limit dari limit rasio delta V per delta T. Nah, dengan delta T-nya ini, apa rentang waktunya? Delta T-nya ini mendekati 0. Jadi mendekati, bukan 0 ya, mendekati 0. Jadi kalau misalnya dirumuskan seperti ini. A sama dengan limit delta T dengan delta T mendekati 0 dengan delta V, rentang kecepatannya itu perbedaan kecepatan akhir dan awal per delta T. Nah, ini percepatan sesaat. Jadi dari percepatan sesaat ini, kita ganti warnanya. Kita ke sini. Jadi percepatan itu adalah turunan dari, jadi percepatan, kita geser dulu. Nah, kita geser dulu. Jadi percepatan adalah apa? Turunan dari kecepatan terhadap waktu. Dari kecepatan terhadap waktu. Nah, ini adalah arti dari percepatan. Jadi turunan dari kecepatan terhadap waktu. Atau biasa dirumuskan seperti ini. dV per dt. Nah, ini dirumuskan seperti ini, dV per dt. Nah, karena kecepatan, jadi ini kecepatan, ini waktu, ya kan? Nah, kita ganti pulpennya. Nah, karena kecepatan adalah turunan dari posisi. Kan kalau percepatan adalah tadi turunan dari kecepatan. Nah, kalau kecepatan turunan posisi, misalnya kita tandai dengan X. Ya. Terhadap waktu. Nah, waktunya kita kasih T. Nah, di sini tadi kecepatannya kita tandai dengan V. Di sini kita simbolkan dengan T untuk waktu. Yang udah mulai ini kan, kebayang. Nah, jadi kalau percepatan
Jadi kalau misalnya percepatan kan kita udah tahu nih tadi. Kecepatan itu adalah turunan posisi dari X. Nah, jadi kalau misalnya percepatan, ya udah kita turunin aja. Itu guys. Jangan pusing guys. Ini pelan-pelan guys. Jadi turunan kedua. Jadi ini turunan kedua. Turunan kedua dari posisi, turunan kedua posisi, atau kita tandai X terhadap waktu. Terhadap waktu. Nah, jadi percepatan seperti itu. Jadi kalau misalnya dinotasikan atau dirumuskan atau dibahasa matematikan, jadi notasinya seperti ini. Notasi dari percepatan adalah turunan kedua dari X atau posisi per dt kuadrat. Nah, seperti itu guys. Oke. Turunan kedua. Jadi kalau turunan kedua seperti ini. dx, sini dt, sini dt. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, sekarang jadi ya udah. Jadi percepatan atau A sama dengan dv per dt. Ya kan? Sama dengan d turunan dari X. Nah, ini seperti ini. Per dt. Sini terhadap waktu. Ya benar. Ini dalam kurung per dt. Ya kan? Ya udah, berarti sama aja kayak gini. Sama dengan d kuadrat per x per dt kuadrat. Udah kayak gitu. Jadi ini rumusnya. Oke, perlu diingat ya. Ini kita kasih lingkaran, kotakin. Jadi ingat catatan nih, note. Catatan. Jika kecepatan konstan, nah jika ini kecepatan konstan, jika kecepatan yang konstan nih, konstan terus dia bergeraknya, misalnya motornya itu bergerak kecepatannya 80 km per jam terus, gitu terus ya. Maka percepatannya, jadi berapa? Bernilai berapa? Bernilai 0 dong. Soalnya dia kecepatannya nggak nambah. Jadi misalnya pas detik pertama dia kecepatannya bergerak motornya 80 km terus, km per jam terus, kalau dia mau dipercepat, ya berarti nanti pas detik kedua dia tambah lagi jadi 90 gitu, 90 km per jam. Nah, itu berarti dipercepat sebanyak 10 km per jam. Nah, itu kayak gitu. Nah, kan bernilai 0 ya kan? Karena kenapa ayo? Karena delta V-nya atau selisihnya itu bernilai 0. Jadi selisih antara kecepatannya itu, kecepatan akhir dan awalnya itu bernilai 0. Selisihnya nggak ada, 0. Untuk seluruh rentang waktu.
Nah, ini seperti ini. Jadi perlu diingat ya teman-teman. Jadi kecepatan akan bernilai konstan. Jika kecepatan konstan maka percepatannya bernilai 0. Karena delta V-nya 0 untuk seluruh rentang waktu. Nah, tadi kita udah belajar apa aja nih? Nah, kita perlu diingat-ingat lagi. Nah, ini tadi kita udah belajar tentang percepatan. Oke guys. Mungkin sekian dulu dari materi tentang percepatan fisika dasar. Besok kita akan nambah lagi, jangan pusing, jangan menyerah sampai sini. Belajar tentang fisika, terus semangat, dan untuk ujian jangan menyerah, terus belajar, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.